Di episode sebelumnya, Kikoru diserang kaiju humanoid misterius. Ditambah lagi, Kikoru menerima beberapa serangan dari kaiju utama. Alhasil, sekarang Kikoru tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Namun Kafka datang tepat waktu dan Kafka langsung berubah menjadi mode kaiju. Kikoru tidak paham kenapa manusia bisa berubah menjadi kaiju. Kikoru curiga Kafka ada hubungannya dengan kaiju humanoid tadi. Tiba-tiba Kafka bersujud dan meminta Kikoru merahasiakan kejadian ini. Tiba-tiba kaiju utama mengeluarkan bola hitam lagi dan langsung menembak ke arah Kikoru. Namun Kafka berhasil menangkisnya dengan satu tangan. Kafka ingin menjelaskan semuanya kepada Kikoru. Namun sebelum itu Kafka ingin membunuh kaiju utama. Kafka mulai mengeluarkan kekuatannya dan ternyata gadis yang ada di ruang kendali mendeteksi kemunculan kekuatan yang sangat besar. Sebelumnya terdeteksi kekuatan kaiju utama yang bangkit mencapai nilai 6,4 dan kekuatan yang baru saja muncul ini bahkan mencapai nilai 9,8. Kapten Mina dan Hoshina sudah berlari menuju kaiju utama. Hoshina juga mendengar laporan kekuatan barusan. Hoshina menduga mesin itu rusak sehingga mengeluarkan angka yang salah. Namun jika mesin itu benar, angka 9,8 itu akan tercatat sebagai kekuatan kaiju terkuat yang pernah ada. Dengan kekuatan sebesar ini, semua drone yang ada di sekitarnya menjadi terganggu dan tidak bisa menampilkan gambar apapun. Jadi orang-orang di ruang kendali tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kaiju utama. Terlihat kaiju utama bersiap meninju Kafka. Namun Kafka juga tidak mau berlama-lama yang mungkin akan membuatnya ketahuan. Jadi Kafka akan memfokuskan serangannya dalam satu pukulan. Akhirnya kedua tangan sudah bertemu dan benturan besar terjadi. Dan dalam sekejap seluruh tubuh kaiju utama hancur terkena pukulan Kafka. Kikoru sangat terkejut melihatnya. Namun tubuh kaiju utama terlihat mulai bangkit kembali. Kafka mulai panik jika pertarungan ini terus berlanjut. Namun tubuh kaiju utama langsung jatuh dan itu artinya kaiju utama sudah benar-benar mati. Kikoru masih syok dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan tanpa Kikoru sadari ada kaiju kecil yang menyerangnya dari belakang. Untung saja Kafka melihatnya dan langsung membunuh kaiju kecil itu. Kafka merasa situasinya sudah aman dan langsung kembali ke mode manusia. Dan Kafka langsung menasihati Kikoru untuk tidak sembarangan mengambil keputusan. Tapi seharusnya hal itu juga diperhatikan Kafka. Ichikawa datang dan langsung memukul kepala Kafka karena seenaknya berubah. Kafka beralasan kalau dia sebenarnya hanya ingin berubah sedikit. Tapi Kafka terbawa suasana dan langsung berubah ke mode penuh. Jelas Ichikawa marah apapun alasan yang Kafka berikan. Namun tiba-tiba Kikoru pingsan dan mereka harus segera membawa Kikoru menuju ke ruang medis. Tidak berselang lama, Kapten Mina dan Hoshina sampai di lokasi. Namun mereka tidak menemukan peserta ujian. Yang mereka temukan hanyalah bangkai kaiju yang sudah mati. Ruang kendali mengabarkan kalau di bunker nomor 8 ditemukan 3 peserta, yaitu Kafka, Ichikawa, dan Kikoru. Jadi semua peserta sudah dipastikan selamat, dan Hoshina menyuruh mereka bertiga dimasukkan ke dalam ruang medis. Hoshina masih merasa ada yang aneh dengan semua ini. Memang benar Kikoru adalah orang yang kuat, tapi kematian kaiju utama terlihat tidak wajar. Kapten Mina ingin menyerahkan urusan penyelidikan kepada tim lain. Jadi Kapten Mina dan Hoshina bisa melakukan pencarian kaiju yang tersisa. Hoshina merasa dejavu dengan kemunculan kaiju nomor 8 3 bulan yang lalu. Hoshina yakin pasti semua ini ada hubungannya. Sekarang kita berpindah ke ruang medis. Kafka sudah mendapatkan perawatan. Namun Kafka masih harus tinggal di sini untuk sementara.
Ichikawa tidak mendapatkan luka, jadi dia aman. Sementara Kikoru juga selamat dan dia sekarang dirawat dengan fasilitas terbaik di sini. Kafka merasa iri kenapa Kikoru mendapatkan perlakuan spesial. Namun itu bukanlah hal yang penting. Kafka merasa dirinya sudah banyak tertinggal dari banyak peserta hari ini. Namun hal itu justru membuat Kafka semakin bersemangat. Kafka bertekad akan menjadi lebih kuat dan Kafka senang karena ada Ichikawa di sampingnya. Setelahnya ada orang yang masuk ke sini. Ternyata itu adalah Kapten Mina. Ichikawa bertanya apa yang seorang kapten lakukan di sini. Kapten Mina lalu memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolong Kikoru. Itu saja yang Kapten Mina katakan dan dia langsung pergi. Kafka sempat ingin memanggil Kapten Mina, tapi Kafka merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Kafka merasa dirinya belum pantas berbicara dengan seorang kapten. Jadi hal pertama yang harus Kafka lakukan adalah lolos dalam seleksi divisi pertahanan. Sekarang kita berpindah ke tempat lain. Insiden yang terjadi di seleksi siang tadi sudah diberitakan di mana-mana. Dan disinilah di dalam sebuah toilet ditemukan kaiju humanoid misterius yang tadi muncul dalam ujian. Terlihat kaiju ini memiliki kecerdasan untuk berbicara bahasa manusia. Bahkan dia juga bisa menggunakan handphone. Kaiju ini tidak menyangka kaiju yang dia bangkitkan tadi bisa dikalahkan. Kaiju ini jadi bertanya-tanya apa Kapten Mina memang sekuat itu. Belum sempat dia mendapatkan jawaban, tiba-tiba telepon yang dia bawa berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari tim pembersih kaiju yang mengabarkan kalau waktu istirahat sudah selesai. Tiba-tiba kaiju ini berubah menjadi wujud manusia dan dia memakai seragam tim pembersih. Dia pun keluar dari toilet dan langsung menemui rekan-rekannya dari tim pembersih. Ternyata dia adalah anggota baru di sana. Namun semua orang di sini melihatnya sebagai manusia biasa. Akhirnya beberapa minggu sudah berlalu dan Kafka sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang Kafka dan Ichikawa kembali ke kantor tim pembersih. Dan hari ini adalah hari pengumuman seleksi divisi pertahanan. Kafka dan Ichikawa dalam satu meja. Dan Kafka sangat cemas karena ujian tahun ini adalah ujian terakhir bagi dirinya. Tidak berselang lama, direktur datang dan membawakan hasil ujian Kafka dan Ichikawa. Mereka berdua langsung membukanya, namun kita belum diperlihatkan apakah mereka berdua lolos. Keesokan harinya adalah hari pelantikan peserta ujian yang lolos. Kita berada di kantor divisi pertahanan dan Kapten Mina sendiri yang memimpin acara hari ini. Pada akhirnya, Kikoru Shinomiya keluar sebagai peserta terbaik dalam ujian kemarin. Dan total ada 27 orang yang lolos dalam ujian ini. Sekali lagi, Kapten Mina mengucapkan terima kasih karena Kikoru sudah sangat membantu di saat ujian. Namun Kikoru merasa dirinya tidak pantas mendapatkan pujian karena yang bertarung saat ujian itu adalah Kafka. Namun Kikoru tidak melihat Kafka berada di sini bersama mereka yang lulus ujian. Kikoru masih penasaran dengan wujud kaijunya Kafka. Dan Kikoru tidak akan memaafkan Kafka jika Kafka menghilang begitu saja. Dan tiba-tiba Kafka dengan santainya masuk ke dalam ruangan pelantikan. Sebelum lanjut, kita kembali dulu ke rapat divisi pertahanan beberapa hari yang lalu. Rapat ini akan memutuskan siapa saja yang lolos dalam ujian. Dengan nilai yang sangat rendah dalam ujian, Kafka Hibino dinyatakan gagal. Dan Kapten Mina juga tidak berusaha menolong Kafka. Namun Hoshina malah menerima Kafka. Alasannya karena Kafka sempat memberikan komando yang bagus di saat ujian. Terlebih lagi Hoshina suka kelakuan anehnya Kafka. Jadi Hoshina ingin memasukkan Kafka ke dalam regu komedi. Tapi di samping itu Hoshina benar-benar ingin melihat apakah Kafka bisa berkembang atau tidak. Jadi Kafka akan masuk ke dalam regunya Hoshina. Dan Hoshina sendiri yang akan menjadi gurunya Kafka.
Banyak orang tidak menyangka Kafka bisa lolos seleksi. Namun Kikoru justru senang karena impiannya terwujud. Sekarang sudah resmi Kafka masuk ke dalam divisi pertahanan. Dan Kafka akan membuktikan kepada Kapten Mina kalau dirinya juga bisa bertarung di garis depan. Namun sebelum itu, Kapten Mina akan mengatakan beberapa kalimat kepada semua peserta yang lolos. Kapten Mina berkata kalau jumlah serangan kaiju terus meningkat. Dan kemarin muncul kasus misterius di mana kaiju yang sudah mati bisa bangkit kembali. Jadi bisa dipastikan pertempuran yang penuh bahaya akan terus datang kepada mereka. Mulai hari ini semua orang harus menjaga dirinya sendiri. Bahkan mungkin nanti akan ada yang tewas dalam misi pertamanya. Namun Kapten Mina meminta semua orang meminjamkan kekuatannya. Dan Kapten Mina bersumpah akan menjadi pedang dan perisai bagi semua orang dalam pertempuran. Di sini saya berharap semua orang berteriak Shinzo Sasageo. Namun Kafka malah berkata seperti ini, "Mina, sebentar lagi aku akan ada di sana dan berdiri di sampingmu." Semua orang kaget karena tiba-tiba Om Kafka berkata ngelantur. Dan Hoshina tertawa sangat puas karena Kafka tidak ada hentinya membuat lawakan. Memang cocok Kafka masuk regu komedi. Setelahnya Kapten Mina memberikan Kafka hukuman berupa 100 push-up karena bicara tanpa izin dan tidak menghormati atasan. Kafka merasa kecewa kepada dirinya sendiri yang keceplosan di saat yang salah. Setelahnya Kapten Mina membubarkan acara dan dia langsung keluar ruangan. Di sini Hoshina sekilas melihat Kapten Mina yang tertawa. Sungguh ini adalah momen yang sangat langka karena Kapten Mina terkenal sangat dingin. Sekarang Kafka mulai melakukan push-up dan Hoshina masih di sini untuk mengawasi Kafka. Dalam ujian kemarin tiba-tiba muncul kaiju dengan kekuatan 9,8 dan di saat itu juga tanda vital seorang peserta tiba-tiba menghilang dan orang itu adalah Kafka Hibino. Hoshina yakin pasti ada sesuatu dengan Kafka. Itulah alasan kenapa Hoshina menerima Kafka ke dalam kelompoknya. Dengan begitu, Hoshina bisa terus mengawasi perkembangan Kafka. Apakah Kafka bisa berkembang di bawah bimbingan Hoshina? Atau justru wujud kaiju Kafka yang akan ketahuan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.